Anda hari ini tidak menyayangi waktu Anda, da'il ayyama taf'al ma tasha' wa tib nafsan idza hakamal qada. Anda akan menemukan masanya ketika Anda mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Mohon maaf ya ibu-ibu ya, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Orang guru hari ini terbatasi ruang geraknya dalam memberikan pendidikan kepada anak Bapak Ibu. Ini kejadian kasus guru ngaji cuma menjewer didenda 25 juta. Setelah dituntut, diramekan, diviralkan, minta maaf dia, terlambat. Tapi lebih baik daripada tidak sama. Coba bayangkan, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau persoalan agama ndak usah khawatir. Mati anak bapak, meninggal anak bapak ibu semua dalam menuntut ilmu, syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kalau seandainya Pak Camat di demo sama yang belakang tuh habis tuh Pak. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di pagi hari menjelang siang ini Allah limpahkan rahmat dan keberkahan. Insyaallah kita semua husnul khatimah. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian adik-adik sekalian yang kita sayangi, yang tua menghargai, yang muda menghormati. Itu tagline-nya tuh Pak. Adik-adik menghormati yang tua, kok adik-adik terasa muda saya sedikit. Kalau dibandingkan dengan yang di depan memang saya lebih muda. Tapi kalau tengok yang di belakang terasa muda nampaknya. Nah, jadi muda terus Pak Tuan. Insyaallah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tadi Pak Camat banyak menguraikan persoalan generasi muda hari ini. Judul kita malam pagi ini meneladani akhlak, adab dan akhlak dan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menuntut ilmu. Ada tagline-nya, menuntut ilmu. Saya sampaikan satu hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buat adik-adik yang belakang, ini perlu penting ini. Kata Nabi, yushaku alla taqumas sa'ah. Hampir terjadi hari kiamat. Hatta, sampai kata Nabi, yuqbadul ilmu. Ilmu itu hilang. Ilmu itu hilang. Kemudian wa yaksuruz dzunub wa yadhharul fitan. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat atau hampir terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat ilmu itu akan hilang. Apa maksudnya ilmu akan hilang itu? Jadi Bapak Ibu, kata baginda Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta zaharal jahlu. Tak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat kebodohan. Imam Al-Ghazali mengartikan bodoh itu banyak. Bodoh yang pertama tidak punya ilmu. Orang tak mau belajar, tak ngerti, itu bodoh. Sehingga kata para ulama diartikan jahiliyah itu karena memang bodoh itu. Tapi bodohnya jahiliyah dulu dengan sekarang berbeda. Jahiliyah dulu bodoh, bodoh dari sisi agama.
Tapi tidak bodoh dari sisi perdagangan. Orang Arab itu rihlatas syita'i was-saif. Jadi mereka dagang musim panas, musim dingin. Keluar 6 bulan, keluar. Dagang, kaya-kaya orang Arab itu. Tapi cerdas. Kecerdasannya pada aspek perdagangan. Tapi ada orang pada masa jahiliyah itu dikatakan jahiliyah karena kecerdasan keagamaannya tak ada. Sampai di sini paham ya? Ini poin pentingnya, Pak. Sampai dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah, aku cerdaskan kalian. Allah bisa tidak mencerdaskan kita? Tapi kata Nabi, justru di akhir zaman yang muncul orang bodoh. Intisharul jahli. Tersebar luasnya kebodohan. Nah sekarang bodoh yang mana yang dimaksud? Kita lihat pemahaman yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi. Yang pertama yang bodoh tadi, yang memang tidak punya ilmu. Allah kata tidak sama orang yang beribadah dengan ilmu dan tanpa ilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sama ndak orang yang mengerti dan tak mengerti? Ndak sama. Adik-adik sekalian, ibu-ibu sekalian, bapak ibu sekalian yang berbahagia, kita kalau tidak punya ilmu dibodohi orang. Di jualan contoh di pasar nih. Jangan tersinggung penjual-penjual ya. Di jualan nih. Jualan kalau kita jual tengok di depan. Tertulis di atas jual buah, anggaplah buah matoa. Buah matoa 5.000 1 kilo. Wah, mantap tuh. Buahnya kita tengok dari atas tuh sedang bagus-bagus. Datang ke situ, mana Pak? Buah 5.000 1 kilo. Yang di bawah, yang sudah busuk-busuk. Yang sudah busuk-busuk. Itu kalau kita tak punya akal yang cerdas, dibeli juga itu. Tapi ternyata kita dibodohi. Dibodohi dengan model penjualan seperti ini. Ditaruh tulis 5.000 di atas, yang di atas ini buah matoanya bagus-bagus. Yang di bawah, yang busuk-busuk. Yang bagusnya cuma 5, sisanya busuk semua. Pernah nggak menemukan begitu? Dibodohi kita. Ah, tuh. Jangan sampai begitu ya. Tengok baik-baik. Orang pinter, orang yang tidak berilmu mudah dibodohkan, sangat mudah. Bagus banget nih, bajunya nih barang mahal. 5 juta aku beli di Batam, itu 5,5 juta dah buat ente 5 juta aja. Sekali dibeli, KW, Cina, harga 200.000 dijual 5 juta. Untung besar nggak tuh? Yang membodohi untung besar, yang dibodohi untung juga. Yang penting aku pakai baju gaul dia. Nah bodohnya kita sekarang bangga dengan kebodohan. Itu masalahnya. Kita nih bodoh bangga dengan kebodohan. Tengok baju aku. Bagus aku beli 5 juta. Rupanya ketemu dengan orang yang tahu. Ini merek KW. Nah sama waktu iPhone yang muncul dengan iPhone garansi Cina. Nah, gaya model Cina keluar iPhone, yang Amerika punya iPhone. Lebih baik mana? Rupanya replika. Dibeli mahal-mahal, tak bisa diotak-atik, besok pagi hancur. Inilah kebodohan. Jadi kata Nabi, kata Imam Al-Ghazali, bodoh yang pertama tuh memang bodoh tanpa ilmu, memang tak punya ilmu. Tapi ada bodoh yang kedua. Apa bodoh yang kedua? Berilmu tapi tidak menggunakan ilmu. Dia berilmu tapi tidak menggunakan ilmu. Maksudnya bagaimana? Dia tak mengamalkan ilmu dia. Dia mengerti. Paham dia ilmu perdagangan. Tapi kok miskin terus dalam dagang itu. Itu masalah contoh itu. Saya tahu cara buat kursi. Tapi duduknya tak pernah bisa di atas kursi. Kan lucu itu. Orang mengerti tapi tak menggunakan ilmunya. Banyak hari ini manusia mengaku berilmu tapi tak pandai menggunakan ilmu. Yang paling parah yang ketiga. Orang tidak berilmu tapi mengaku berilmu. Ini yang paling tiga, ini yang paling penting nih. Sudah tidak berilmu, mengaku berilmu pula. Ini paling bodoh, yang paling bodoh tingkat tingginya ini nih. Tenang, tenang, tenang. Aku ngerti. Padahal dia tak mengerti apa-apa. Pada akhirnya
merusak. Tapi yang keempat, dia berilmu, mengamalkan ilmunya, mengerti dengan ilmunya. Bagus apa tak bagus? Belum tentu. Kenapa demikian? Ternyata kebagusan ilmu yang dimaksud dalam Al-Quran dan hadis Nabi harus dibarengi dengan iman. Kita ambil contoh. Ada pedagang yang tadi pinter. Dia bisa membodohi orang. Kira-kira bodoh nggak pedagangnya itu? Enggak, pedagangnya pinter. Kok bisa? Pinteri wong. Memintarkan orang, membodohi orang. Tapi dengan kepintaran. Banyak manusia sekarang nih, pintar, cerdas, tak punya iman. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang di atas tuh gelarnya profesor atau tidak? Yang mereka di sono itu profesor apa tidak? Bergelar profesor, bergelar doktor, master, sarjana, tapi ya kok bisa menjual agama? Kok bisa? Yang korupsi dokter atau bukan? Profesor atau bukan? Tapi kok bisa? Yang ikut aliran sesat, profesor atau bukan? Profesor. Ada orang bisa mengeluarkan duit dari baju. So, percaya, profesor. Padahal itu tipu daya. Di bajunya sudah taruh duit, dikeluarkan dapat duit. Itulah kebodohan. Nah, kebodohan yang hakiki adalah orang berilmu tapi tidak beriman. Itu kebodohan yang hakiki. Masih mending tidak berilmu tapi beriman daripada tidak berilmu sama sekali, iman pun tak ada. Dan tidak lebih baik daripada orang yang berilmu tapi tidak beriman. Yang paling baik yang mana? Yang paling baik yang mana? Berilmu, beriman. Itu yang paling baik. Nah, kita hari ini kekurangan orang yang berilmu kah? Tidak. Cerdas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Camat. Anak-anak kita banyak yang cerdas. Bisa jadi YouTuber. Bisa menjebol. Pokoknya Indonesia ini tidak kekurangan manusia berilmu. Tidak. Di Dubai itu, yang bisa menghasilkan rumput itu ilmuwan Indonesia. Yang padang pasir, tandus itu bisa tumbuh rumput itu orang Indonesia. Ilmuannya Indonesia. Datang Dahlan Iskan, bawa pulang. Tidak mau dia. Apa kata dia? Di Indonesia aku tak dihargai, kata dia. Mending di sono, kata dia. Pertanyaan pertama, apakah dia tidak pintar? Kalau tidak pintar, tidak mungkin dipakai. Banyak ilmuwan Indonesia ini yang rata-rata keilmuan mereka dipakai. Penemu 4G. Penemu 4G asli pakai shot orang Indonesia. Penemu 4G asli pakai shot. Seorang pembuat motor Honda dengan air, tidak perlu minyak, orang Indonesia. Kita ini dicaci maki aja gara-gara ini aja nih. Nah, ini agak sensitif memang. Ini betul kata Pak Camat tadi nih. Kalau tak pandai kita pakai ini, habis kita. Itu Bapak Ibu boleh tengok tuh di YouTube itu udah banyak kita kena caci maki itu. Pokoknya caci maki aja isinya. Yang beginilah, yang begitu. Itu Pak, tempat menyebar fitnah dan segala macam tuh paling mudah lewat sini. Coba kalau kita nggak cerdas itu, kita yang dihabisi. Baik, kembali. Ada seorang profesor doktor mengatakan begini. Dia bukan ahli agama, tapi dia kata sholat wajib itu tak ada dalil dia. Tapi gelarnya doktor. Ada yang bilang profesor gelarnya. Kata dia agama itu musuh negara. Gelarnya profesor. Ada lagi yang bilang bergelar doktor itu kami percaya dengan sesuatu yang tak nampak. Gelarnya profesor juga itu. Doktor. Uniknya ada orang bergelar profesor, bergelar doktor dibodohi sama orang tak bergelar. Coba bayangkan. Kita hari ini para pakar yang ada di atas itu semua bergelar. Tapi kok mohon maaf, yang memerintah, yang meminta, pokoknya semua yang tak bergelar. Dan kita manut. Ini masalah kita hari ini. Banyak orang-orang yang melakukan penyimpangan, penyelewengan, kesesatan bukan karena tanpa ilmu, tapi mohon maaf karena iman tak punya. Makanya dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kita runut kalimat itu. Kita lihatin kalimatnya. Ini khusus buat adik-adik kita semua yang masih pelajar dan sama kita juga masih pelajar. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Iqra. Apa artinya Bapak Ibu? Bisa enggak Nabi baca? Iqra, bisa enggak Nabi baca?
Tidak bisa. Ma'ana biqari. Tidak bisa Nabi. Yang kedua, ikra ma'ana biqari. Yang ketiga, ikra ma'ana biqari. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Dipeluk sama Jibril. Setelah dipeluk sama Jibril, apa yang dibisikkan oleh Jibril? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kata Jibril, baca dengan menyebut nama Tuhanmu. Ini poin pertama yang harus dipahami oleh anak-anak pelajar sekarang. Apa maksudnya? Hadirkan Allah dalam setiap kita ingin belajar. Bismillah. Baca dengan menyebut nama Allah. Ulama ilmuwan muslim di dunia ini tidak ada satupun yang tidak hafal Al-Quran. Kita ambil contoh. Ibnu Sina. Siapa Ibnu Sina itu? Bapak siapa dia? Adik-adik belakang siapa Ibnu Sina? Yang bisa jawab kita kasih hadiah. Siapa? Ilmuwan? Ilmuwan apa dia? Bapak kedokteran. Mantap, pintar-pintar. Sini. Oh, ini sudah dibisikkan ini kayaknya nih. Buka Google nggak tadi? Oh, enggak, alhamdulillah. Tengok wajahnya baik-baik. Siapa namanya? Ridho, ketua panitia. Calon Pak Camat selanjutnya. Janganlah Pak Camat, Bupati Inhil. Mau Bupati Inhil apa menteri? Bupati. Inhil, mau Bupati, menteri tak mau? Oh ya, nanti kalau menteri jadi korupsi pula kan susah. Nah, itu bercanda aja, bercanda. Siapa namanya tadi? Ridho Izwar Zaki Pratama. Pelan-pelan. Ridho Izwar Zaki Pratama. Ridho Izwar Zaki Pratama. Tambah satu lagi. Panjang betul namanya. Itu dia. Ridho Izwar Zaki Pratama ALM. Oh enggak. Baik Bapak Ibu. Siapa tadi nama Ibnu Sina itu? Siapa Ibnu Sina itu? Kedokteran. Apanya yang kedokteran? Bapak kedokteran. Hafal berapa juz dari Al-Quran? Lahir di mana? Di Padang Panjang. Astagfirullah, bukan ente, Ibnu Sina. Coba. Baik Bapak Ibu. Tapi tak apa-apa lah, karena dia sudah menjawab, kita kasih hadiah. Halal? Tutup mata. Mana tangannya? Tak boleh nampak, bahaya. Tutup. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Ibnu Sina hafal Al-Quran di umur 10 tahun. Hafal Al-Quran di umur 10 tahun. Apa kata nih buat orang tua? Mohon maaf ibu-ibu ya, bapak ibu semua, buat orang tua khusus. Jangan kenalkan anak dengan yang lain sebelum dia mengerti Al-Quran. Ini salah satu contoh ilmuwan muslim dahulu. Bapak ibu perhatikan baik-baik. Di Inhil ini, Indragiri Hilir ini, tidak kekurangan ulama. Tidak. Satu-satunya tempat yang ada di Riau ini yang masih mempertahankan dalam tradisi keilmuan Islam cuma di Inhil. Boleh tengok. Yang kedua Kampar. Tidak ada yang ketiga, tidak ada yang keempat. Kenapa? Yang lain tidak punya? Gimana? Hampir setiap celah kita lihat ada majelis taklim, majelis ibu, dan rame. Artinya yang mau belajar serius banyak. Kemudian apa masalah kok kita tidak bisa menghasilkan para orang-orang beriman? Itu masalahnya Pak. Inhil tingkat keimanan atau religiusitasnya tinggi, kriminalnya tinggi. Kriminalnya tinggi, tapi keimanan religiusitasnya tinggi. Artinya apa? Kita butuh yang kedua, kolaborasi antara iman, ilmu, dan yang ketiga. Apa itu? Amal. Ini poin penting. Peradaban Islam akan naik kalau ilmu dia punya, iman dia punya, kemudian diamalkan. Kalau cuma ilmu, banyak yang pintar. Kalau cuma beriman, banyak yang beriman. Tapi kalau dua-duanya, ilmu dan iman, agak kurang sedikit. Iman tidak perlu melihat apakah dia lulusan agama, tidak perlu. Karena menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Imam Al-Ghazali hafal Quran, Imam Asy-Syafi'i hafal Quran, Ibnu Sina hafal Quran, Ibnu Khaldun hafal Al-Quran, Ibnu Hayyan hafal Al-Quran. Yang saya sebutkan semua itu ilmuwan muslim. Ibnu Rusdi hafal Al-Quran. Tidak ada yang tak hafal Quran. Semua ulama kita hafal Quran.
Tapi apakah mereka tidak cerdas dalam bidang yang lain? Tidak. Ibnu Rusdi, bapak kimia, bapak matematika, bapak fisika. Begitu juga dia paham ilmu fikih. Berarti Islam cerdas, kompleks, semua ada. Masalahnya kita yang sekarang. Bagaimana mereka bisa seperti itu? Satu, orang tuanya memperhatikan agamanya. Ini poin penting lagi buat ibu-ibu. Yang tadi malam kita ulang sedikit. Apa itu? Orang tua punya peran besar memberikan pendidikan agama kepada anak. Anakku sudah masuk pesantren, Pak Ustaz. Tenang, akhlaknya baik. Belum tentu. Banyak lulusan pesantren, keluar pesantren jadi setan. Ya meskipun lebih banyak yang baik. Tapi kan ada. Artinya apa? Kok bisa begitu? Kontrol orang tuanya kurang. Kalau orang tua tidak kontrol agamanya, nah kau lulusan pesantren, tapi sholatnya kok di akhir waktu. Biasa tuh mak kami biasa dulu kayak gitu. Namanya orang di penjara bagaimana? Coba bayangkan. Mereka menganggap mereka di penjara masuk pesantren, keluar di penjara, keluar dari pesantren seperti keluar dari. Mereka melakukan kebebasan sesuka hati dia. Kontrol orang tua. Di pondok dia baik. Karena memang regulasi. Di sekolah dia baik. Ada guru yang mendidik. Pulang ke rumah. Orang tua tidak bisa memberikan pendidikan. Tetap hancur, Pak. Al-waladu sirru abihi. Seorang anak mencontohkan perbuatan bapak deh. 25%. 75%-nya ibunya. Nah, jangan tersangka ibu-ibu ya, tenang ya. Ini peran ibu-ibu. Ibu-ibu mendidik dengan hati. Bapak mendidik dengan nafsu. Kalau bapak banyak yang mendidik, mesti jadi orang seperti apa bisa dilihat. Tapi coba ibu-ibu yang mendidik. Dia kasih sayangnya jelas. Sekarang saya tanya, saya pernah melakukan penelitian. Lebih baik mana anak yang dididik oleh ayah daripada anak yang dididik oleh ibu? Ternyata terbukti dari 100 orang, 80% itu lebih baik dididik oleh seorang. Coba bayangkan. Tak usah jauh-jauh, saya sendiri. Anak saya, kalau diajar ngaji sama saya, Pak. Oh, minta ampun. Ngaji tak? Tidak ah, sama ibu aja. Nah, coba bayang. Lama saya, Pak. Satu ayat saja, itu lamanya betul. Sama ibunya, sebentar. Ini bedanya kalau bapak-bapak. Kalau ulah bapak-bapak nih, kalau tak mau dia ngaji, macam apa kau nih, Pak. Lepak semua. Habis. Tapi sama ibunya, nak. Tenang, tenang. Selesai, Pak. Kita tidak bisa bersabar kalau laki-laki nih. Dalam didik anak tak bisa bersabar. Meskipun ada bapak-bapak yang berhasil mendidik anak, tapi tak banyak. Tapi kalau lebih baik lagi, dua-duanya memberikan pendidikan. Bapaknya menjadi contoh yang baik dalam rumah tangga, ibunya memberikan pendidikan yang baik dalam rumah tangga. Ditambah, mohon maaf, ditambah dengan yang dimakan yang halal. Insya Allah jadi. Sekarang saya kasih tahu. Ada seorang pemuda namanya Sayyid Nursi. Seorang ulama dari Turki. Meninggal 1890-an. Pokoknya 50 tahun sebelum Turki menjadi negara sekuler. Dia sudah meninggal. 1925 beliau meninggal, sebelum itu 50 tahun. Namanya Sayyid Nursi. Ibunya memakan satu hal yang subhat saja tidak mau. Subhat, Pak, bukan yang haram, yang subhat. Satu ketika datanglah bapak dia nih bawa hasil penjualan. Sampai ke rumah ditanya sama istrinya, "Ini dapat dari mana?" "Ya hasil jualan." "Bagaimana Bapak jualan? Pakai bismillah enggak? Kira-kira Bapak tadi nipu orang enggak?" Kalau sempat laki sekarang ditanyakan begitu, di lempangnya kita, Pak. Kita mau tanya wajar. Wajar istri bertanya, dia takut khawatir kalau yang dimakan itu syubhat ataupun hak. Karena akan membentuk karakter. Nah ini yang terjadi dengan anak-anak kita sekarang. Kita memberikan makanan, hati-hati. Jangan sampai yang kita makan. Kita capek, Pak, mohon maaf. Ini kejadian, Pak. Kejadian. Bapak ibunya soleh dan soleha. Bapaknya soleh, ibunya soleha. Tapi anaknya berandal. Berandal betul. Kita cari tahu, Pak. Ternyata anak angkat. Dimasukkan ke dalam pondok. Stres, Pak. Pimpinan pondoknya stres.
Cuman anak satu ini doang. Diusut punya usut ternyata bukan anak kandung. Diusut punya usut ternyata bapaknya maling peminum khamar. Coba bayangkan. Al-waladu sirru abihi. Seorang anak mencontohkan perbuatan bapaknya, sekalipun anak itu anak angkat, tapi berada di tangan orang yang soleh dan soleha, masih menyisakan karakter bapak kandungnya dan ibu kandungnya. Seorang perempuan, ini mohon maaf betul, mohon maaf. Ini ibu-ibu, tolong jaga betul marwah. Baik marwah ibu, baik marwah suami, dan marwah keluarga. Tolong betul jaga. Seorang perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatannya, ingat, yang punya anak perempuan akan menjangkitkan penyakit yang sama. Ini kami lakukan, Pak. Saya tanya, kenapa kau kayak gini? Kenapa kau kok gonta-ganti suami? Kita lihat, Pak, mohon maaf ya, ternyata ibunya begitu. Ibunya suaminya 7, anaknya suaminya 8. Astagfirullah wa atubu ilaih. Karakter. Meskipun ada yang lain, ada. Ada yang baik, ada. Ustadz, aneh ndak pengen kayak orang tua aneh. Kenapa begitu? Orang tua aneh cerai, Ustadz. Dampak dari perceraian orang tua, psikologi anak rusak semua. Ini orang tua, bapak ibu, tahan nafsunya, tahan amarahnya. Jangan sampai, Pak, kejadian seperti yang kemarin itu. Na'udzubillah, anaknya terluntang lantung di tengah bapak ibunya, tidak ada yang mau tahu. Karena udah cerai, Pak. Akhirnya apa? Anak kandungnya tidak punya tempat tinggal, tidak tahu di mana dia harus tinggal, tidak tahu. Akhirnya apa? Dia tinggal di kos sendirian. Apa yang terjadi? Narkoba. Apalagi yang terjadi dengan dia? Banyak, Pak. Minum khamar. Akhirnya bergaul dengan yang tidak baik. Terjadi masalah. Poin penting. Apakah mereka tidak berilmu? Tidak berilmu, Pak. Apa yang masalah tadi? Iman. Kita tak punya Baik, kita kembalikan. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah. Niscaya engkau akan aku cerdaskan. Poin pentingnya di situ, Pak. Kita imankan dulu. Kita cerdaskan anak kita dulu. Kita pahamkan mereka agama. Sehingga mohon maaf, tangan ini tak akan mencari dan tak akan mengambil yang haram yang bukan milik dia. Tidak akan. Mengapa? Tolak ukurnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang diajarkan. Ibnu Sina. Kita ambil sekarang Ibnu Rusdi. Sama, Pak. Ibnu Rusdi itu ibunya sampai bermimpi bertemu baginda Nabi Muhammad SAW. Bayangkan para orang tua kita zaman dulu itu sangat berhati-hati dengan sesuatu yang haram. Pertanyaannya, zaman dulu kajian itu rame nggak? Pengajian itu selalu ada nggak? Belum tentu. Di sini mungkin, tapi di daerah-daerah yang lain, Pak, mencari pengajian itu ketika PHBI. Ketika ada hari besar, Maulid Nabi, baru ada kajian. Isra Mi'raj, baru ada kajian. Tahun baru, baru ada pengajian. Itu pun kalau pengajian. Bisa jadi yang lain. Termasuk saya pribadi. Dulu waktu kami sekolah di SD dulu, kami dapat kajian-kajian itu cuma datang kalau ada PHBI saja. Kalau ada hari besar Islam saja. Tapi kalau tak ada, tidak ngerti, Pak. Tapi mengapa orang tua kita tahu dia yang halal, tahu dia yang haram? Mengapa orang sekarang mengaji tiap waktu tapi tidak tahu yang halal, yang haram itu tidak tahu? Ini poin penting. Bukan berarti mereka tidak berilmu. Mereka tidak punya Ini poin penting kita. Maka Rasulullah ketika dipeluk sama malaikat Jibril kan dan dibisikkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kuncinya di situ. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dibaca sama Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Sampai ke belakang. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Apa kunci pertama yang harus kita pahami? Hadirkan Allah dalam setiap. Nah, ini Bapak, buat anak-anak kita sekalian yang berbahagia yang di belakang. Ilmu, adab dalam menuntut ilmu, hadirkan Allah. Yang pertama, hadirkan dulu Allah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Dalam berdagang, bismillahirrahmanirrahim. Saya mau jualan.
Sehingga ketika dia mengucapkan bismillah dalam berdagang, Rasulullah tidak pernah mau menipu orang. Justru disampaikan, aku beli kurma dari daerah tersebut, harga sekian, aku ambil untung sekian. Ada yang mau begitu sekarang? Ada nggak yang mau jualan begitu? Di Riau ini, satu-satunya kota yang masih berjualan transaksi jual beli menggunakan akad seperti pada masa dahulu cuma di Inhil. Cuma di Tembilahan. Saya beli ya, saya jual. Bapak Ibu cari di Pekanbaru atau negara kota yang lain cari. Tidak akan Bapak Ibu temukan orang yang jual beli transaksi dengan akad seperti ini. Pertanyaannya adalah, kok bisa Inhil seperti itu? Kok bisa? Bukan berarti di sini tidak ada ulama. Banyak ulama. Justru karena ulama yang banyak dan memberikan pengajaran yang baik dengan keikhlasan. Apa yang terjadi? Hal yang sepele saja bisa dipraktekkan. Iman. Bisa dipahami Ibu? Bapak Ibu bisa dipahami? Adik-adik bisa dipahami? Bisa? Apa yang harus kita hadirkan yang pertama? Dalam menuntut ilmu? Bismillah. Hadirkan Allah. Dibarengi dengan doa. Ya Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni. Doa enggak kalian? Berdoa enggak? Tapi kok enggak pintar-pintar? Oh belum. Pak Camat aja lama baru jadi Pak Camat. Kemudian atuk kita tadi jadi apa namanya itu? Ketua LAM. 50 tahun baru jadi komite kata dia. Itu ya, 50 tahun baru jadi komite. Tapi alhamdulillah alumni SMP ini cerdas-cerdas semua. Beliau Pak Camat, ada Pak Lurah dan lain sebagainya. Alhamdulillah, tidak kekurangan contoh dan tokoh. Dan tidak kekurangan para alim ulama. Nah, sekarang tinggal bagaimana mengaplikasikan dan kerjasama, saling bersama. Itu yang pertama. Maka adab dalam menuntut ilmu penting. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Adab dalam menuntut ilmu. Hadirkan akhlak yang mulia. Tutur kata sopan santun. Terutama, jangan nuntut sama murid duluan. Hadirkan diri kita sebagai pelaku terbaik dulu. Guru, contoh terbaik dalam sekolah. Kita dulu yang berakhlak, baru kita tuntut. Loh, kalau kita anak sekarang tidak sama dengan anak dulu. Nak, jangan duduk di atas meja. Siap Bu. Anak sekarang, nak jangan duduk di atas meja. Bapak aja duduk di atas kursi gitu deh. Coba bayangkan. Awak pun begitu kan deh. Nah, coba bayangkan anak zaman sekarang. Maka kita perlu contohkan dulu. Duduk kita di atas kursi atau duduk kita dengan baik, anak-anak kita akan mencontoh. Ini dalam istilah Nabi disebut dengan dakwah bilhal. Kita dulu yang mengerjakan, baru yang lain mencontohkan. Kalau dulu, anak zaman dulu, kalau sekali kita bilang, mereka dengar. Kalau sekarang kita buat dulu, baru mereka akan menjalankan. Nah, gotong royong. Lah bapaknya masih merokok gimana? Tapi gotong royong. Dia ngomong begitu, Pak. Anak kecil, belum SD, umur 3 tahun. Apa saya bilang? Hei, Daren, ini anak saya sendiri. Daren, makan jangan berdiri. Tadi kan dia sempat makan berdiri, katanya. Kita tunjukkan saya. Dia makan berdiri kan. Padahal awak bukan makan, Pak, menggigit. Buka makanan, gigit berdiri. Itu pun diprotes sama dia. Anak zaman sekarang. Ini generasi apa nih? Alpha, Z, apa pokoknya semua lah. Generasi apa nih? Z ya, Gen Z ya kan dia. Terserahlah mau Z kayak apa, kayak Alpha, terserahlah. Ini penyakit kita sekarang nih. Entah Gen Z, entah Gen Pa, Gen O, terserahlah pokoknya. Yang penting gen lah ya. Tapi gennya jelas kan? Gennya jelas kan? Darahnya jelas kan? Golongan darahnya jelas gak? Oh, tidak, gitu deh. Coba bayangkan. Anak zaman sekarang. Baik, yang kedua. Hadirkan akhlak yang mulia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nabi itu punya turunan mulia. Dari kakeknya mulia, ayahnya mulia. Kita bukan tidak bisa menjadi manusia mulia. Artinya Bapak Ibu, kita bisa punya anak-anak yang berakhlak mulia jika kita yang menghadirkan kemuliaan tersebut. Akhlakul karimah tidak bisa dipaksakan saja, tapi juga harus dicontohkan. Jadilah figur yang baik bagi anak. Itu poin penting. Maka anak akan mencontoh. Mohon maaf,
Kenapa anak zaman sekarang mencontoh orang lain bukan ayahnya? Karena kita memberikan mereka kesempatan dan kebebasan untuk melihat orang lain untuk dijadikan contoh. Jangan salah besok kalau anaknya, Pak, Bapak kenapa sih tidak seperti bapaknya si Anu itu? Dibandingkannya kita dengan orang lain. Kenapa demikian? Karena kita tak bisa menjadi figur yang baik dalam rumah tangga. Untuk Bapak. Ibu sama. Ibu juga harus bisa menjadi orang yang baik. Karena ibu punya hati dan perasaan yang baik, anak kita baik, insya Allah. Nah, buat anak-anak sekalian yang berbahagia, adik-adik saya yang di belakang, perhatikan baik-baik. Anda masa depan hari ini. Kalau Anda tidak punya akhlak yang mulia, Anda yang akan merasakan kehancuran Anda kelak sendiri. Yang menentukan masa depan Anda adalah seberapa kuat Anda beriman kepada Allah dan ilmu yang Anda miliki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, apa kata Rasulullah? Ali itu dikenal dengan Anna Madinatul Ilmi huwa Aliyu babuha, seorang pemuda yang cerdas. Apa kata Nabi kepada Ali bin Abi Thalib? Didoakan, Pak. Didoakan. Ali selalu didoakan. Ibnu Mas'ud didoakan. Siapa yang mendoakan? Rasulullah. Artinya apa? Kalau kita pengen punya anak generasi yang baik, jangan pernah berhenti berdoa. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Cari ubun-ubunnya mana? Sini ubun-ubun kona. Tiup sebelum tidur. Tiup terus setiap malam. Jangan pernah frustasi, jangan pernah merasa capek. Insya Allah akan Allah tunjukkan hasilnya. Akan Allah tunjukkan. Jangan lupa, Pak. Doain terus. Rabbi ja'alni muqima salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Kalau perlu tambah sedikit. Tambah apa? Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Tambah tiup ubun-ubunnya. Kalau perlu tambah lagi. Jangan surat Yasin tadi. Tambah terus. Tidak ada masalah. Ditutupi dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Tiup. Insya Allah. Kita memang berdoa, berusaha. Allah yang menentukan. Bapak Ibu, setidaknya ketika kita sudah selesai memberikan pendidikan yang baik kepada mereka, pertanggungjawaban kita di hadapan Allah selesai. Kok anak kau masih bejat? Sudah kau doakan? Sudah. Sudah kau salatkan? Sudah. Sudah kau ajarkan? Sudah. Sudah kau ajarkan semuanya agama? Sudah. Kata Allah, berarti tak urusan kamu. Itu urusan aku, kata Allah. Allah yang ngurus lagi. Perhatikan anak-anak sekalian yang berbahagia. Kalau Anda hari ini tidak menyayangi waktu Anda, da'il ayyama taf'al ma tasha' wa tib nafsan idza hakamal qada. Anda akan menemukan masanya ketika Anda mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan. Jika Anda punya kepribadian yang mulia. Ini penting untuk anak-anak kita. Jangan mentang-mentang jadi anak, semua yang diinginkan diminta. Bu, minta HP, dibelikan iPhone. Nih, siapa yang begitu? Siapa yang kemarin minta HP? Nih, yang masih main game, cabut aja, Bu. Yang masih main game, tarik HP-nya. Buang ke sakunya. Jangan buang ke laut, sayang. Baik. Nah, perhatikan baik-baik. Tadi anak-anak yang sholat subuh angkat tangan, yang sholat subuh. Yang sholat subuh laki-laki. Cuma 3 orang, 4 orang. Habis dijemur aja, Bu. Yang tak sholat jemur. Pokoknya jemur. Tapi tidak bisa kita menghukum sembarangan sekarang, Ustaz, gitu. Iya, tapi sekolah kan punya kebijakan. Yang kebijakannya bisa kok dibuat dengan cara yang baik. Insya Allah. Bayangkan, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Orang guru hari ini terbatasi ruang geraknya dalam memberikan pendidikan kepada anak Bapak Ibu. Ini kejadian kasus guru ngaji cuma menjewer didenda 25 juta. Setelah dituntut, diramekan, diviralkan, minta maaf dia, terlambat. Tapi lebih baik daripada tidak sama. Coba bayangkan. Ibu-ibu, bapak-bapak,
Kalau persoalan agama, ndak usah khawatir. Mati anak bapak, meninggal anak bapak ibu semua dalam menuntut ilmu syahid. Tapi ibu guru, bapak guru, hati-hati juga lah. Jangan, anak siapa kau ini? Nah, itu ya ndak betul itu. Tapi kalau dengan cara yang baik, memberikan pendidikan dan hukuman yang baik, insya Allah pasti diterima. Dan jangan manjakan anak bapak ibu, jangan manjakan anak. Hari ini Bapak Ibu, kalau anak kita marahi, dia membentak balik. Besok ibu bapak tua dibentaknya kita besok. Nih buat anak-anak sekalian, Anda tidak akan menggapai cita-cita yang baik kalau Anda tidak mendapatkan keridhaan orang tua Anda. Tidak akan. Jangan mimpi jadi insinyur, jangan mimpi jadi presiden, jangan mimpi jadi alim ulama kalau orang tua Anda tidak ridho dengan apa yang Anda buat. Bisa dipahami adik-adik? Besok kalau keluar rumah, Bu, aku pergi nuntut ilmu ya, cium tangannya, ridhoi dan doakan aku. Nah, itu contoh yang terbaik. Tadi siapa yang keluar rumah salam tangan orang tua, angkat tangan. Oh semuanya, oh satu aja, oh banyak, alhamdulillah ya Allah. Tadi salaman atau tos? Penyakit zaman sekarang, Pak. Pak, aku pergi sekolah lu, tos, Pak. Orang tuanya, Pak, kata dia. Astagfirullah. Jadi memang orang tuanya yang jadi masalah sekarang. Itu yang kedua. Hadirkan akhlak yang mulia. Yang ketiga. Bagaimana adab dalam menuntut ilmu? Jangan lupa berdoa. Apa dia Bapak Ibu? Apa itu adik-adik? Sebelum mulai belajar berdoa apa tidak? Ikhlas apa tidak? Dari mana kalian tahu? Benar kalian ikhlas? Baik, yang keempat, adab dalam menuntut ilmu. Bekerja keras. Bahasa lainnya, jangan cepat menyerah. Kalau memang kita susah menghafal, cari cara lain. Ini saya kasih contoh nih. Saya punya kawan satu kelas waktu mondok dulu Pak Camat. Jadi saya terbiasa menghafal dengan suara agak kencang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu saya menghafal suara keras. Kawan saya tidak, tidur di belakang saya, di bawah saya. Saya bersuara, dia tidur. Sakit hati enggak tuh? Awak lagi belajar serius, tapi dia cuma tidur di bawah saya. Dia lebih dulu hafal dari saya. Coba bayangkan. Itu mustahil, tidak mustahil. Ini nyata, cerita fakta. Saya yang menghafal, dia yang hafal. Coba bisa begitu. Karena setiap orang di antara kita ini punya model kecerdasan masing-masing yang harus kita temukan dan kita biasakan. Ada orang yang menghafal dengan suara pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Cara menghafal begitu. Ada orang menghafal dengan suara keras. Ada orang yang menghafal dengan jalan-jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tak hafal-hafal. Tapi jalan-jalan. Siapa tahu dengan itu dia hafal. Tapi ada orang yang memang diberikan kelebihan oleh Allah. Setiap kita ini diberikan kelebihan. Hanya saja dibutuhkan sedikit kerja keras dengan menghadirkan Allah. Kita ambil contoh. Mengapa seorang pemuda yang melihat batu yang keras bisa dibolongi hanya dengan air yang lembut? Apa kata pemuda tersebut? Otakku tidak sekeras batu. Kalau batu yang keras bisa bolong dengan tetesan air yang lembut, mengapa otakku yang lembut ini tidak bisa menerima yang lain? Maka kuncinya kata Imam Al-Ghazali, hilangkan yang syubhat, hilangkan yang haram. Ini saya sampaikan pernyataan Imam Asy-Syafi'i. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurallahi la yuhda lil 'ash. Apa kata Imam Asy-Syafi'i? Ketika diminta menjadi guru, menggantikan Imam Abu Hanifah, masuk ke dalam kelas, tak sengaja kaki gurunya dilangkahkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Sampai di kelas ilmu hadis yang tidak keluar sama sekali. Tidak keluar. Bukan Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Tidak keluar sama sekali.
Apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i? Difikir sepanjangnya, apa dosa saya? Ternyata ketemu. Tak sengaja kaki gurunya dilangkahkan. Siapa nama gurunya? Waqi'. Namanya guru Waqi' namanya. Datang Imam Syafi'i kepada gurunya, hanya ingin meminta maaf karena tak sengaja terlangkahkan kakinya tadi. Apa kata gurunya? Sebelum kau minta maaf, aku sudah maafkan. Aku tahu kedatanganmu untuk apa. Begitu Pak orang alim itu. Itu kalau tak makan yang haram, kalau tak makan yang syubhat. Tapi kalau makan yang syubhat, yang haram, minta maaf, minta maaf. Jangankan, mohon maaf, jangankan di balik layar, di depan layar pun tak nampak. Coba bayangkan, kok sulit kali otak kau menghafal dak? Mungkin bapak kasih saya makan haram Pak, kata dia. Ini saya cerita Pak. Saya punya kakak kelas kami dulu. Kakak kelas kami, bapaknya ini pelaku maksiat. Bapaknya pelaku maksiat. Tapi anaknya berubah Pak. Drastis anaknya masuk pondok dan cerdas. Selesai anaknya 6 tahun menuntut ilmu, balik ke rumah. Apa kata anaknya? Aku tidak mau tinggal di rumah ini, katanya. Kenapa itu? Aku mau tinggal di tempat yang lain. Mengapa kau tak mau tinggal di rumah ini Pak? Ini rumahmu sendiri. Aku bapakmu, ini mamamu. Dijawab sama anak tuh. Selagi bapak masih bekerja dengan yang haram, aku tidak akan tinggal di rumah ini. Tobat bapaknya Pak. Bapak dia tobat. Coba bayangkan. Pengaruh seorang anak dan lingkungan yang baik. Membentuk karakter pribadi yang baik. Nah yang kelima Bapak Ibu. Yang kelima. Hadapkan mereka dengan lingkungan yang baik. Kita pengen anak kita penghafal Quran, tapi tak pernah kita suguhkan Al-Quran. Justru kita suguhkan musik. Nah, kau mau jadi penghafal Quran? Mau Pak? Ah nih, coba dengarkan lagu Poco-Poco nih. Nyambung apa tak nyambung? Di rumah kita sering putar musik, tapi tak pernah Al-Quran. Kita pengen anak kita hafal Quran. Itu sebenarnya sedang apa itu? Sedang mimpi. Kita pengen anak penghafal Quran. Kami pengen anak kami ini Ustaz ahli sholawat. Tapi yang diperdengarkan musik pop. Ya nggak nyambung Pak. Sampai kapan? Kita pengen anak kita ahli matematika, ahli bahasa Inggris. Apapun keahlian yang Anda inginkan dari anak Anda semua, hadirkan yang berkenaan dengan tersebut. Kalau tidak bagaimana? Aku pengen anakku teknik Ustaz. Tapi di rumah tuh cuma ada alat piano. Kira-kira jadi apa dia? Teknik atau piano dia? Kan nggak nyambung Pak jadinya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Lingkungan yang penting. Nah sekarang Bapak Ibu perhatikan kata Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali. Ternyata ada orang tua alim soleh. Anaknya brutal. Ada anak alim soleh. Orang tuanya ndak alim, ndak soleh. Ada dua-duanya alim soleh. Anak soleh, bapak soleh. Ibunya ndak soleh, ndak soleha. Ada anak yang tidak soleh, ada anak yang soleh, ibunya soleha, ternyata bapaknya tidak soleh. Ada mak bapak dia tidak soleh, anaknya tak soleh. Tapi ada yang terakhir, semuanya soleh. Ada seperti itu. Semua ini ada semua. Kita lihat, bagusnya anak tuh. Mak bapak dia soleh, anaknya soleh. Senang hati kita? Bapak Ibu jangan iri. Setiap orang di antara kita punya cobaan masing-masing. Tapi perhatikan baik-baik. Apa yang membuat sesuatu itu bisa berubah? Lingkungan. Bapak Ibu pengen lingkungan yang baik, maka bentuklah lingkungan yang baik. Ini saya berharap daripada para tokoh-tokoh agama, para pemuka, para tokoh di kampung ini khususnya, kalau kita bisa menghasilkan lingkungan yang baik, maka insya Allah kita menghadirkan generasi yang, kalau tadi Pak Camat bilang banyak yang nongkrong di kuburan. Itu bayangkan anak zaman sekarang. Orang zaman dulu, anak zaman dulu jangankan ke kuburan, mencium bau kuburan takut semua. Kalau sekarang main game di kuburan, setan datang, kau pergi, kami lagi main judi. Bisa jadi setannya ikut main judi. Coba bayangkan, kata setan, kau udah berkawan sama aku sekarang, katanya. Sama-sama jadi setan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, 5 poin. Yang pertama, hadirkan Allah dalam. Adik-adik, hadirkan Allah dalam apa?
Hadirkan Allah dalam setiap perbuatan kita, termasuk Samillah. Ikut Samillah. Apa artinya? Bismillah. Tidak tahu kata dia. Baru tadi baru. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan yang kedua? Berdoa. Salah. Akhlak yang mulia. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, ling. Astagfirullah wa atuub. Hafalkan. Yang bisa jawab nanti kita kasih pertanyaan. Yang nggak bisa jawab, kita doakan. Doakan apa? Doakan jadi insinyur. Amin. Udah nggak ada. Itu zaman Pak Camat dulu. Sekarang sarjana, bukan insinyur lagi. Mau jadi sarjana nggak? Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada hadis Nabi yang pertama kita bacakan. Kita ndak pengen generasi-generasi kita ini yang bakal menjadi generasi Bapak Ibu semua mengalami tingkat kebodohan yang drastis seperti yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kelak di akhir zaman kebodohan merajalela. Jangan sampai generasi-generasi kita yang di belakang itu menjadi generasi yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi tsumma ada AI, artificial intelligence. Apa itu? Kecerdasan yang saat ini itu sudah menjadi satu buatan. Dulu pernah ada satu ide membuat satu chip yang isi chip ini semua kecerdasan ada, akan ditanamkan dalam otak manusia, maka dia bisa cerdas secerdas-cerdasnya, bahkan disebutkan sebagai orang-orang yang jenius. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang dimaksud dengan chip tersebut sudah kita temukan hari ini, AI. Apa itu? Artificial Intelligence. Sekarang perhatikan baik-baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, secerdas apapun, secanggih apapun yang hari ini teknologi yang kita miliki, yang kita alami, tidak akan bisa merubah dan membawa menjadi manusia yang beradab dan berakhlak. Akhlak, adab itu cuma bisa kita dapatkan dengan proses alamiah yang kita miliki melalui jalur pendidikan yang jelas. AI tak bisa memberikan pendidikan yang baik. Tidak bisa. Google, YouTube, semua tidak bisa. Justru condong lebih banyak bermudarat daripada bermanfaat. Apa kata Nabi? Yataqarabuz zaman wa yataqarabus suq. Semakin dekat zaman, semakin dekat pasar. Itu yang dikatakan Pak Camat tadi. Pengen makanan, tinggal GoFood datang. Dulu kita jalan kaki dulu. Makanya banyak orang sekarang itu stroke. Karena jarang jalan. Baru naik tangga sedikit. Begitu. Tak pernah jalan lagi sekarang. Nah, kemarin pagi saya lewat jalan. Tadi pagi saya jalan. Wah, alhamdulillah. Enak sekali hidup di kampung nih. Bisa jalan sana sini, udara masih segar. Kalau sempat di kota yang kita hirup apa? Polusi aja. Bukan populasi ya, polusi. Asap kendaraan. Semua dengan motor, Pak. Masjid cuma selangkah dari rumah pakai motor. Padahal nampak sama kita kubahnya. Tapi tetap pakai motor. Sekarang tak, di sini enak jalan. Kalau anak-anak sekarang, mohon maaf ya Bapak Ibu, betul kata Pak Camat tadi. Jangan bangga anak kita di rumah diam. Alhamdulillah Ustaz, dia tak ada gabung dengan yang lain. Memang dia di rumah aja. Tengok dulu Pak, tengok. Ini saya kasih contoh. Betapa pentingnya adab, moral, dan akhlak ini. Ini anak-anak dengarkan baik-baik. Di Australia, seorang anak di atas umur balik 17 tahun ke atas, orang tuanya haram ikut campur. Masuk dalam kamar, dikuncinya, orang tua tidak boleh maksa masuk. Kalau orang tuanya maksa masuk, dilaporkan ke polisi, orang tuanya dipenjarakan. Sekarang perhatikan, betapa dunia ini sekarang sedang berada dengan akhlak, dalam kondisi akhlak moral dan etika yang tidak benar. Uniknya lagi,
Anak tuh mau ngapa-ngapain di dalam kamar, kita nggak boleh ikut campur. Privasi anak. Coba bayangkan. Kita disuruh mengikuti perkembangan zaman yang tidak bermoral, yang tidak beradab, yang hari ini kita pelajari. Jadi Bapak Ibu mohon maaf, kalau kurikulum kita hari ini tidak mengantarkan kita kepada manusia yang beradab dan berakhlak, lakukan ala kadarnya, tanamkan pendidikan akhlak yang baik dari kita. Karena mohon maaf Pak, kita ini kan ibu-ibu guru ini kan terbatas dengan kurikulum. Kurikulum kita tiap tahun tergantung presiden. Kalau presiden menteri, kalau menterinya besok copot, anggap satu presiden 5 tahun. Menterinya setiap tahun ganti kurikulum terus. Mau sampai kapan kita punya kurikulum yang baik? Maka kurikulum terbaik adalah yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya katakan tadi sudah kurikulum terbaik. Sudah kurikulum terbaik. Tidak usah khawatir. Kalau kita belajar karena Allah, Allah cerdaskan. Tidak ada yang Allah bodohkan. Tidak ada. Sejak kapan Allah membiarkan umatnya yang dekat dengan Allah? Tak pernah Pak, tak pernah. Allah tak pernah melepaskan siapapun. Ini khusus buat adik-adik kita. Jangan pernah berhenti menghadirkan Allah. Jangan pernah. Dan jangan pernah putus asa. Jangan pula setelah ini mentang-mentang jadi YouTuber, tidak mau lagi sekolah. Ingat adik-adik, itu cuma musiman. Kalau sudah tak laku, selesai. Kita ambil contoh. Ada namanya minum coklat, es coklat. Pas lagi viral-viralnya, rame Pak, ngantri sampai 1 kilo. Cuman mau beli es coklat. 1 tahun kemudian sudah ndak, viral, selesai, habis. Sama dengan apa yang kita alami sekarang. Teknologi ini memang terus berkembang musiman. Tengok HP. Dulu orang bangga sekali sudah pakai iPhone 3. Sekarang iPhone 13. Berapa jauhnya jaraknya? Hanya beberapa tahun saja. Jarak 5 tahun saja iPhone sudah berubah. Yang dulunya pakai iPhone 5, 6, 7 sudah canggih, sekarang WhatsApp pun tak mau masuk. Bayangkan. Artinya apa? Kita jangan terpengaruh oleh zaman. Mengikuti perkembangannya boleh, tapi ada tapinya. Jangan kita yang diperbudak oleh zaman. Seperti yang dikatakan seorang penghafal Quran itu, yang tadi malam saya sampaikan. Ada penghafal Quran, dia kata Al-Quran itu tak selaras dengan zaman. Satu-satunya yang ditinggalkan oleh Nabi yang selalu selaras dengan zaman, baik keilmuannya, baik akhlaknya, baik moralnya, baik adabnya, baik dunianya, cuma 2. Al-Quran dan hadis. Tidak ada yang lain. Sampai di sini paham? Bisa dipahami Bapak Ibu? Berarti apa modal kita menjadi manusia yang beradab? Apa modal kita menjadi manusia yang berilmu dan beriman? Al-Quran dan Al-Hadis. Sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Makana nurul ilmi yunalu bil muna. Tidak mungkin ilmu itu bisa didapati dengan hanya melamun. Tidak dapat. Jangan berharap. Ustadz, ini pernyataan yang sering saya dengar. Tidak perlu gelar. Toh kami pun yang tak sekolah bisa kaya. Kalau tolak ukur kebahagiaan itu cuma kaya, pas miskin stres dia. Percaya kata-kata saya. Tapi kalau tolak ukur itu adalah agama, mau miskinkah dia, mau kayakah dia, ini bahasa dalam Al-Quran itu disebut dengan al-falah, kebahagiaan. Orang bahagia hari ini dengan materi, merasa dengan punya banyak harta selesai. Anakku kuliah harus komputer. Mau ndak hafal Quran ndak masalah, ndak bisa sholat ndak masalah. Yang penting hafal, yang penting dia bisa komputer. Kelak kalau dia selesai sekolah,
bisa jadi insinyur, bisa kerja PNS, bisa jadi ini, bisa jadi itu. Apa gunanya kalau terhina? Apa gunanya kalau cuma menjadi penjilat? Tidak ada gunanya. Tak bermoral, tak berakhlak, tidak beradab. Ini pahamin baik-baik. Jadi jangan mendiskreditkan agama. Seolah-olah dulu Pak, mohon maaf nih saya mengalami langsung. Mau kemana kau sekolah Wan? Aku sekolah pesantren. Nanti lulus pesantren kau paling jadi tukang baca doa, jadi imam, baca yasin, selesai. Besok nak, kata tetangga-tetangga, jangan kayak Sri Ridwan tuh lagi. Dia cuma sekolah agama, nanti susah kau cari kerja. Coba bayangkan Pak, sekarang kebutuhan guru pendidikan agama Islam membludak 5.000 lebih. Bayangkan. Tidak ada yang mau ngambil jurusan agama. Dianggap jurusan ini kolot. Tidak bisa dapat duit banyak. Kalau kebahagiaan tolak ukurnya adalah materi, miskin, hancur, habis semua. Kita tidak punya marwah. Tapi coba tolak ukurnya agama. Sekarang saya tanya. Bapak Ibu tahu Pak Wahid, gubernur kita? Pernah nyantri nggak dia? Pernah nyantri nggak? Pernah. Sekarang Ma'ruf Amin, santri nggak? Din Samsudin, santri nggak? Santri. Lukmanul Hakim, Menteri Agama, santri nggak? Santri. Banyak santri-santri itu yang jadi orang besar, banyak sekali. Jadi jangan mendiskreditkan agama. Tapi bayangkan, kalau seandainya negara kita ini dipimpin oleh santri-santri yang beriman, kira-kira apa yang terjadi? Indahkah? Kalau negara ini dipimpin menterinya orang yang mengerti agama, ada nggak yang korupsi? Presiden yang mengerti agama, mungkin nggak dia melakukan penyimpangan? Mungkin nggak? Tidak. Teknik menteri ekonomi, misal, paham dia. Kira-kira akan dia kasih tidak proyek kepada orang-orang brutal? Tidak akan. Dia akan kasih pada orang yang baik-baik. Kita butuh generasi seperti ini sekarang. Maka kata Nabi, kata para ulama, mengembalikan tradisi keilmuan Islam hari ini adalah keputusan yang sangat tepat. Apa itu? Satu, bekali dulu mereka dengan agama. Bapak Ibu, dulu pernah ada pengurangan materi agama di sekolah. Tapi alhamdulillah, banyak yang protes, akhirnya memang tetap tidak dihilangkan, tapi dikurangi. Ini Bapak Ibu percaya atau tidak percaya silahkan. Saya ngajar di salah satu universitas di Riau ini. 45 mahasiswanya, cuma 10 yang hafal Al-Fatihah. Cuma berapa Pak? Yang hafal Al-Fatihah cuma 10. Sisanya boro-boro hafal Al-Fatihah. Huruf hijaiyah aja tak hafal. Sekarang saya tanya, mau jadi apa negara kita nih? Kalau generasi kita dipimpin dengan anak-anak seperti ini, maka mohon maaf, apa yang dikatakan Rasulullah pasti akan terjadi. Kita akan punya generasi penghancur. Bisa dipahami Bapak Ibu? Adik-adik sekalian bisa dipahami? Jangan berhenti mengaji. Jangan berhenti sholat. Jangan berhenti, pokoknya belajar agama terus. Datang. Iya apa tidak? Iya, tapi main game juga di belakang tuh. Kan, terserobok kan? Ketahuan kan? Cabut. Baik. Aman? Sudah? Yakin? Baik. Ada pertanyaan adik-adik? Astagfirullah wa atubu ilaik. Baru kita sebut tidak katanya. Begitulah generasi kita sekarang Bapak Ibu. Nikmati dengan nikmati saja. Tenang Bu, siap. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi peran orang tua hari ini dalam membina, mendidik, menjadikan generasi kita sangat dibutuhkan. Yang pertama. Yang kedua,
Jangan lagi manjakan anak. Sudah hendak saatnya anak-anak kita ini kita manjakan. Jangan. Kalau tidak mau menyesal kelak. Yang ketiga, hadirkan lingkungan yang baik bagi generasi kita agar mereka terbentuk generasi yang baik. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan sampai kita menjadi orang yang nanti mohon maaf anak di penjara, kita sengsara, rumah tangga hancur berantakan, semuanya habis begitu saja, semuanya bunuh diri nanti karena stres. Ada seorang ibu-ibu lompat dari gedung, bunuh diri dia. Suaminya masuk penjara karena telah membunuh anak kandungnya sendiri. Seorang suami dibunuhnya anak kandungnya, masuk penjara. Ibu itu tinggal sendiri, tidak punya kerjaan, luntang-lantung, stres dia, lompat dari gedung. Apa kata dia? Selesailah urusan. Mati deh. Hancur apa tak hancur? Karena apa itu? Begitulah pendidikan pentingnya. Pendidikan agama dalam diri kita sehingga bisa menciptakan peradaban yang mulia. Sepakat Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Ini peran Pak Camat kita kembali. Kita kembalikan kepada Pak Camat dan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir agar bisa membentuk generasi-generasi yang mulia dan beradab. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi kunci peradaban, dan insya Allah dari Inhil ini lahir generasi-generasi yang mulia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.